الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan yang sangat membahagiakan ini tentu kita bersyukur semakin dalam kepada Allah atas nikmat rahmatnya yang dianugerahkan kepada kita. Apalagi besar, melimpah, kendati untuk ukuran duniawi itu sedikit, maka tiada jalan lain kita untuk menghindar dan tidak bersyukur. Tentu bersyukur kepada Allah, karena Allah menuntun kula panjenengan sami. Seberapapun besar nikmat, kalau itu dari Allah, maka itu adalah rahmat yang agung bagi kita semuanya. Karena kita tidak bisa menciptakan nikmat itu, nikmat duniawi, nikmat ukhrawi, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat aneka macam materi duniawi, semua anugerah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun yang seperti ini bisa berpikir, bisa eksis di mana dan kemana, tentu juga rahmat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin, karena itu maka dasar yang kayak begini adalah hidup yang didasari dengan iman tauhid. Kesadaran yang sedemikian rupa, ekonominya kaya apa, seperti apa materi yang dia miliki, sepanjang maksimal dia berusaha mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, mengikuti sunnah yang berlaku. Kepengen makan, dia harus bekerja. Dengan bekerja maka akan memperoleh nikmat rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seberapapun rizki yang dia terima, syukur tidak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah produk, inilah jawantah iman yang kuat dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu memang ada beriman bertauhid hanya minim saja. Ada sebuah riwayat hadis, riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Hadis ini datang dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dekat dengan Nabi. Termasuk diantaranya dalam hadis ini, dia bersama dengan Nabi, boncengan dengan Nabi. Kemudian Nabi ngendika memberikan sesuatu kepada Mu'adz bin Jabal ini. Anna Nabiyya wa Mu'adz radifuhu ala ar-rahli qala ya Mu'adz bana Jabalin
Qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik ya Rasulullah thalathan. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar. Maukah kamu saya beri sesuatu wahai Mu'ad? Mau ya Rasulullah, monggo. Kemudian Rasul mengendika, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah. Dia adalah seseorang kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi oleh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, Rasul Allah Subhanahu wa taala, sidqan min qalbihi, mendalam masuk dalam hatinya, illa haramallah 'alan nar, maka tiada lain kecuali dia diharamkan atau terhindar dari api neraka. Kemudian Mu'ad matur, afala ukhbiru bihin nas fastabshiru. Apakah kayak begini boleh saya sampaikan kepada siapa manusia di sekitar kita ya Allah, sehingga mereka gembira? Qala idzan yattakilu, Nabi ngendika, sembrono engko kek-kek. Karena hanya mengucapkan la ilaha illallah doang, tidak diikuti dengan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan, dia sudah diam. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada ketaatan-ketaatan berikutnya, dia sudah optimis masuk surganya Allah. Sehingga hadis ini oleh Mu'adz bin Jabal baru disampaikan menjelang piyambake Mu'adz sedo meninggal. Menjelang meninggal Mu'adz bin Jabal baru hadis ini disampaikan kepada orang yang ada di sekitarnya, karena takut menyembunyikan tuntunan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, atas hadis ini maka tentu ini menjadi satu bekal utama untuk senantiasa iman kepada Allah yang mendalam. Sidqan min qalbihi, mendalam kuat. Kemudian tentu harus diikuti dengan amal-amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya berpegang pada hadis ini memang orang bisa sembrono. Maka belajar agama akan mengikuti tuntunan-tuntunan berikutnya. Disinilah perlunya pengajaran, disinilah perlunya dakwah, disinilah perlunya tuntunan terutama orang tua kepada anak cucunya untuk senantiasa khawatir akan agamanya, keyakinannya hilang, musnah, ditelan oleh perkembangan-perkembangan, sehingga dia lari dari Allah Subhanahu wa taala dengan minimnya iman yang kayak begitu. Hadis lain kita ungkap kembali, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit. Ini tentu ada terkait, memang Rasulullah itu ketemu orang itu nasihatnya bisa berbeda sesuai dengan problem yang dihadapi. Inilah kebijakan Rasulullah. Hadis ini berikutnya, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Yahya wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannah haqqun wan nar haqq adkhalahu Allah al jannata ala ma kana min al amal. Ini siapa yang beriman kepada Allah, la ilaha illallah, iman juga dengan Nabi Isa bin Maryam, Ruhullah, makhluk Allah, Rasul Allah, kemudian dia meyakini adanya surga dan neraka, kemudian apapun amalnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini meningkat sedikit. Namun demikian ada hadis yang lebih komplit, yang lebih semarak lagi, yang harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Ayyub Al-Ansari, anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Suatu ketika Nabi berjalan, dicegat, dihadang oleh orang Badui. Kemudian faqala al-qaum ma lahu
Faqala Rasulullah, Rabbun malah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Suatu ketika Nabi dihadang oleh orang jauh dari kota, orang mengatakan Badui, al-Badawah, yang kemajuannya belum seberapa dengan orang-orang kota. Menghadang kemudian matur, ya Allah, ajari kami, tuntunlah kami, mana amal yang bisa memasukkan saya ke surga. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda, faqala ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah kepada Allah, sembahlah kepada Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah sebagai utusan Allah. La tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali musyrik, syirik, meyakini keberadaan, kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan ini dan memberikan rizki. Apapun kekuatan itu diyakininya sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala, maka musyrik. Kemudian bertauhid yang kuatlah. Kita iman kepada Allah. Apa saja dalam kehidupan ini, semua Allah yang mengatur. Rizki, hidup kula panjenengan sami, kemuliaan kula panjenengan sami. Apa kehidupan ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kula panjenengan sami tentu mengikuti tentuan dari tauhid itu. Kemudian wa tuqimus shalah. Iman yang kuat, ngaji ngalor ngidul sedemikian rupa, diikuti dengan ketaatan kepada Allah seperti waktu qimus shalah, menggunakan fi'il mudhari' continuous tense. Waktu qimus shalah, terus menerus menjalani ibadah salat, kapanpun dimanapun faham bagaimana Allah menuntun kula panjenengan sami agar kita berada pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah salat bagian ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berdialog dengan Allah di mana kapan saja. Apa itu salat wajib, apa itu juga salat sunnah nawafil yang dianugerahkan oleh Allah kepada kula panjenengan sami. Ibadah salat menjadi penting harian kula panjenengan sami, karena di dalamnya ada tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah, disitulah wujud dari pembaharuan tajdid iman kula panjenengan sami. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tahiyat itulah menggambarkan dan sekaligus tajdid pembaharuan iman kula panjenengan sami. Saban waktu ketika kita salat membaca tahiyat hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti dengan waktu zakah, yakin kepada Allah dengan iman-iman yang lain, diikuti ketaatan beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membayar juga zakat karena memang dia punya kelebihan dibanding rezeki-rezeki orang lain di sekitarnya. Kalau toh dia kurang dari satu nisab batas minimal zakat, maka dia masih diharuskan bersedekah atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watasilur rahim. Kayaknya orang ini wegah ngalor ngidul ketemu orang. Kayaknya orang ini wegah silaturahim, maka muncullah bersilaturahimlah. Sambunglah rahmat Allah karena hubungan darah dengan keluarganya atau siapapun dia meyakini dengan silaturahim, hubungan kasih sayang, baik dalam hubungan darah karena keturunan nasab ataupun apa dan sebagaimana, maka bahagian dari ketaatan kepada Allah inilah yang mengantarkan surga kula panjenengan sami. Sehingga dengan demikian maka kita tidak ingin minimal iman. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka atas dasar ini kebareng matur penguatan iman tauhid menjadi keniscayaan bagi kula panjenengan sami. Sadarnya kula panjenengan sami bahwa iman yang minimal sekaligus demikian rupa mengantarkan ke surga, apalagi yang maksimal. Karena siapa yang bisa menjamin dengan minimal imannya kemudian dia bersandar diri aman dari neraka? Siapa bisa jamin? Karena menjelang kematian kita nggak tahu di mana dan kemana.
Kematian merenggut siapa saja, di mana saja. Umur 80 pantas, 90 pantas, 50, 40 pantas, 25 pantas, bahkan 15 tahun pun pantas. Karena memang itu adalah takdir yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia ini. Sehingga dengan demikian maka tiada lain kecuali saban hari kita tingkatkan iman kepada Allah sekuat-kuatnya, ketaatan kepada Allah yang sehebat-hebatnya. Sehingga dengan demikian maka siapa yang bisa menjamin di ujung kehidupannya bisa mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Memang ada hadis sahih, siapa orang yang di ujung kehidupannya bisa mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Beberapa teman saya mengamati orang meninggal dunia di rumah sakit. Ada dokter yang intan mengamati, tidak hanya puluhan, ratusan orang yang menjelang meninggal dunia yang bisa mengucapkan la ilaha illallah tidak banyak. Yang diamati bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan jelas tidak banyak. Kurang dari 20 orang. Berapa saya tanya kepada teman saya yang dokter itu? 16 orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika di ujung kehidupan kematian itu mengucapkan kalimat tauhid, tidak dengan pulau panjenengan sami. Maka kita khawatir matur kepada Allah di ujung kehidupan ini dengan husnul khatimah, mati yang baik jauh dari mati su'ul khatimah yang jelek. Karena itu maka amalan-amalan iman kepada Allah harus kita ikuti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani aneka macam tuntunan Allah. Minimal di antaranya adalah rukun Islam yang 5, selebihnya adalah amal-amal soleh yang senantiasa menghiasi kula panjenengan sami. Disebut amal soleh adalah karena kita berbuat baik dilandasi karena perintah iman, percaya kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun, ini yang bisa saya sampaikan. Moga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kula panjenengan sami, menguatkan iman diri pribadi, keluarga dan masyarakat, bagian dari kewajiban terus menerus tidak ada henti, karena memang kita ingin mati yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. ايها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin, dalam surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-24, alam tara kaifa daraballahu mathala, Allah membuat perumpamaan bagi kula panjenengan sami, ada kalimat thayyibah, kalimat yang baik sebagaimana pohon yang baik. Asluha thabitun wa faruha fis sama', pohon itu menjulang tinggi kemudian berbuah, tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha, berbuah dengan baik sepanjang musim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bahwa dengan iman la ilaha illallah diikuti dengan aneka macam amal saleh dan usaha maksimal, maka iman kita ngerembok sebagaimana pohon yang hebat, pohon yang berbuah sepanjang waktu. Kemudian berbuah itu adalah bagian dari amal saleh kula panjenengan sami. Kemudian amalnya naik ke Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal soleh akan naik diterima oleh Allah didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, menika yang bisa saya sampaikan. Moga kula panjenengan sami diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng donga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك إنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.